Can I interview you? I'm Palestinian asking people why they support Palestine. I'm a human being. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance. This isn't about religion, so it's not about being Muslim, being Jewish, whatever. I'm a Christian, okay? But I'm a human being. That's what it matters to me. You know, I know people keep saying open air prison, but you know, I watched something today that... Ya, inilah potret menyakitkan dari dunia Islam hari ini. Ketika rakyat Palestina di Gaza menjerit, ketika anak-anak mereka kelaparan, ketika ibu-ibu memeluk anak-anaknya yang meninggal karena serangan Israel, ketika para ayah harus bertaruh nyawa demi membawa pulang sekarung tepung, negara-negara Arab yang katanya saudara, hanya diam membisu, diam 1000 bahasa, padahal mereka kaya, mereka berkuasa, mereka dikenal sebagai negara Islam. Lihatlah Arab Saudi, dikenal tanah kota suci, tanah para jutawan dan triliuner. Lihatlah Qatar, negeri kecil yang gemerlap dengan gedung pencakar langit, yang menghabiskan miliaran dolar. Tapi sejak Gaza dibombardir Israel, sejak tanah suci itu dibanjiri darah, hingga hari ini, suara mereka tak pernah terdengar lantang. Tak ada keberanian mengutuk, tak ada keberanian berdiri di barisan terdepan membela Palestina. Yang justru bersuara, datang dari negeri-negeri non-muslim. Inggris bersuara, Prancis turun ke jalan, Belgia mengutuk, Belanda mengecam, Australia menyatakan solidaritas, Spanyol mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Negara-negara Eropa yang tak mengusung bendera Islam justru lebih tegas menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Lalu di mana suara dunia Arab? Di mana keberanian Saudi? Di mana tangisan para pemimpin negara Islam saat melihat orang-orang Gaza tewas tertimbun reruntuhan? Warga Gaza sendiri sudah putus asa. Mereka berkata dengan penuh luka, negara-negara Arab hanya bisa diam. Kami di sini kelaparan, sementara mereka makan di meja-meja mewah, menikmati daging kambing emas dan minuman seharga mobil. Tapi kami, untuk dapatkan 1 karung tepung saja, kami harus bertaruh nyawa. Ya, demi sesuap makanan, demi sepotong roti, warga Gaza harus berlarian ke zona bantuan, dihantui ancaman sniper dan drone Zionis. 1 karung tepung jadi harta paling berharga, bahkan sisa-sisa tepung yang berserakan di jalan. Mereka pungut satu persatu, tak peduli meski bercampur tanah dan debu. Segumpal tepung, ibarat segenggam emas di Gaza. Mereka yang beruntung mendapatkannya, bersyukur, mereka bisa hidup 1 hari lagi. Air bersih pun jadi barang langka. Di Gaza, 1 tetes air sama nilainya dengan 1 liter. Tak ada sungai, tak ada keran, tak ada fasilitas sanitasi layak. Sementara kita bisa mandi 2 kali, 3 kali sehari, bisa minum air es dari kulkas kapanpun kita mau. Sudah bersyukurkah kita hari ini? Lihatlah, ketika seorang ayah di Gaza pulang dengan sekarung tepung, lihat senyum keluarganya. Lihat betapa berharga sekarung tepung itu bagi mereka. Lihatlah anak kecil membawa karung di pundaknya, berjuang demi keluarga. Tapi beban hidup mereka seperti lelaki dewasa. Anak-anak kita di sini merengek minta mainan. Anak-anak Gaza hanya merengek minta makanan. Mereka tak tahu rasanya makan di restoran. Mereka tak punya mimpi naik sepeda baru. Bahkan untuk sekolah pun tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan hanya 2 hal. Apakah besok kami masih bisa makan? Dan apakah besok kami masih hidup? Beginilah suasana Gaza hari ini. Ketika bantuan datang, ribuan orang berlari, berebut, terjatuh, terluka, demi sekarung gandum. Jika tak kebagian, mereka akan mencari sisa-sisanya di tanah. Segumpal tepung bisa menyelamatkan hidup 1 keluarga untuk 1 hari. Ini bukan kisah fiksi, ini kenyataan. Di tanah para nabi, di tempat para suhada beristirahat. هذا مش روح حقه، هذا روح يعني هذا دم حقه دم طلع كيف ما صرنا. Sementara itu, ketika seorang pemuda Gaza melihat puing-puing roket, ia mengambilnya dan memperlihatkan kepada kita.
Ia menemukan tulisan di sisinya, Made in USA. Ya, senjata-senjata itu dikirim dari negeri besar yang mengaku membela hak asasi manusia. Tapi dia membiarkan genosida berjalan di depan mata dunia, bahkan menyuplai senjata untuk menghancurkan wilayah Gaza. Di satu sisi lain, seorang wanita Gaza bernama Lina merenung di antara reruntuhan, memanggil nama ayah, ibu, saudara-saudaranya, berharap mereka masih hidup, tapi tak ada jawaban. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Reruntuhan telah menelan seluruh keluarganya. Doa, asum, sendas. Dan dunia Arab masih diam, padahal kiblat kita di sana. Hati kita tertuju ke Makkah, tapi saat darah ditumpahkan di tanah Palestina, dunia Arab hanya bisa menggeleng kepala, menunduk, atau bahkan memilih bungkam karena takut kehilangan kepentingan politik dan ekonomi. أين أمة محمد؟ أنتم تدعون الإسلام والله والعشاء بيأذن يا أستاذي فلتسمع هذه القناة اللي بتوصل صوتنا للعالم، قناة الجزيرة. هؤلاء يصلون بالسطر الأول. Saatnya suara dunia Islam lantang menyuarakan keadilan. Saatnya negara-negara Arab bangkit, menunjukkan keberanian dan ketegasan, bukan hanya dengan doa, tapi dengan tindakan nyata. Karena jika Gaza hancur dan dunia Islam tetap diam, maka esok lusa, kehancuran itu akan datang menghampiri kota-kota lainnya. Hari ini Gaza, besok mungkin Damaskus, lusa mungkin Makkah, dan suatu hari bisa jadi Jakarta, Kuala Lumpur, dan lainnya. Wahai pemimpin dunia Arab, lihatlah Gaza, lihatlah saudaramu. Mereka tidak meminta kekayaanmu, mereka hanya ingin bisa hidup dengan tenang. Want a ceasefire. No discussion. And today, working together in order to recognize the state of Palestine and to initiate this Solemn promise that nothing shall be done, nothing which may prejudice the civil and religious rights of the Palestinian people.